Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Davina Safa Salsabila dengan NIM 1401623060 dari kelas PPKNB. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi nilai tugas UAS pada mata kuliah Landasan dan Kerangka Filosofis PKN. Dengan dosen pengampu Bapak Dr. Yuyus Kardiman MPD dan Bapak Fauji Abdillah SPD MPD. Selamat menyaksikan. Yang pertama, ceritakan pengalaman Anda selama mengikuti perkuliahan LKF PKN pada semester ini yang paling relevan dengan konsep filsafat pendidikan sosio-rekonstruksionisme. Apa yang Anda pelajari tentang peran pendidikan dalam mendorong perubahan sosial? Pengalaman saya selama mengikuti perkuliahan pada mata kuliah LKFP di semester ini, hal yang paling relevan dengan konsep filsafat pendidikan sosio-rekonstruksionisme, yaitu yang pertama, dalam beberapa pertemuan kami, itu mendiskusikan tentang bagaimana sistem pendidikan harusnya tidak hanya sekadar mentransfer atau memberikan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga membantu mengembangkan kepekaan sosial dan rasa keadilan pada peserta didik. Mata kuliah ini juga membuat saya semakin termotivasi untuk tidak hanya menjadi guru yang pintar dalam menyampaikan materi pelajaran saja, tetapi juga sadar akan peran pentingnya sebagai pendidik yang membangun kesadaran kritis pada murid-muridnya. Seperti yang selalu ditekankan oleh dosen saya, jika ada sesi diskusi atau tanya jawab, sebaiknya tuh kita mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan kita yang kritis. Bagaimana Anda memaknai pendekatan kritis dan reflektif dalam pendidikan selama perkuliahan ini? Bisakah Anda memberikan contoh konkret dari aktivitas perkuliahan atau penugasan yang membantu Anda berpikir kritis tentang realitas sosial? Jadi, selama mengikuti perkuliahan LKFP ini, saya benar-benar diajarkan untuk memaknai pendekatan kritis dan reflektif dalam pendidikan secara mendalam. Bagi saya, hal ini sangatlah penting dan membuka wawasan baru tentang peran seorang pendidik di masyarakat. Selain itu, metode pembelajaran seperti diskusi kelompok dan studi kasus juga sangat membantu saya dalam mengasah daya kritis dan reflektif. Kami didorong untuk tidak menerima informasi secara mentah, tetapi mengajukan pertanyaan yang kritis. Seperti contoh konkret lainnya yang membantu saya berpikir secara kritis tentang realitas sosial yaitu pada saat pertemuan ke-12. Di situ, kami diberikan studi kasus oleh dosen untuk dianalisis kerangka keilmuan PKN-nya. Nah, di situ kami berpikir kritis tentang bagaimana seorang guru dapat menyimpulkan bahwa siswa belum bisa mencapai penguasaan pengetahuan dan keterampilan menganalisanya dengan baik. Padahal, dari segi penyampaian materi sang guru juga perlu dilihat apakah sudah sesuai terhadap peserta didiknya atau belum. Jadi tidak bisa seorang guru langsung menyimpulkan seperti itu saja. Nah, dari penugasan atau studi kasus seperti itu dapat membantu saya berpikir kritis tentang realitas sosial. Jika Anda menjadi dosen pada mata kuliah ini di masa depan, bagaimana Anda akan merencanakan rancangan perkuliahan yang berorientasi pada rekonstruksi sosial? Jelaskan secara singkat strategi pengajaran yang akan Anda gunakan untuk mendorong kolaborasi dan partisipasi aktif siswa. Jika saya menjadi dosen pada mata kuliah KFP ini di masa depan, saya akan merencanakan rancangan perkuliahan seperti yang pertama itu pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Saya akan mengangkat isu-isu sosial yang relevan sebagai topik pembelajaran, misalnya ketimpangan ekonomi, diskriminasi gender, dan kerusakan lingkungan. Mahasiswa akan dibagi dalam beberapa kelompok untuk menganalisis faktor penyebab dan dampaknya pada masyarakat. Mereka didorong untuk berdiskusi, berpikir kritis, dan berpartisipasi aktif dalam berpendapat. Dan yang kedua yaitu proyek akhir berupa pengabdian masyarakat atau aksi sosial. Misalnya membuat kampanye anti-bullying, menjaga fasilitas umum, mengajar anak-anak jalanan yang dapat melatih mereka mengaplikasikan pengetahuannya untuk menciptakan perubahan. Dan menurut saya, metode pembelajaran yang kedua ini memang sudah diterapkan pada masa sekarang ini. Banyak dosen yang memberikan tugas akhir kepada mahasiswanya berupa pengabdian masyarakat. Dan menurut saya, metode ini dapat mendorong kolaborasi dan partisipasi aktif para siswa atau mahasiswa. Yang keempat, teknologi pembelajaran apa yang Anda akan gunakan untuk mendukung rancangan perkuliahan yang berorientasi pada rekonstruksi sosial? Jelaskan alasan pemilihan teknologi tersebut dan bagaimana teknologi tersebut dapat memperkaya proses pembelajaran. Saya akan memanfaatkan beberapa teknologi pembelajaran untuk mendukung proses belajar yang diantaranya yang pertama, platform pembelajaran daring atau e-learning. Saya akan menggunakan platform pembelajaran daring seperti Google Classroom untuk menyediakan materi perkuliahan, sumber bacaan, forum diskusi, dan tempat untuk pengumpulan tugas.
Ini dapat membantu mahasiswa untuk mengakses sumber belajar yang kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, saya akan menggunakan media sosial seperti membuat grup di WhatsApp untuk komunikasi cepat dan penyebaran informasi terkait perkuliahan. Selain itu, mahasiswa dapat diminta untuk membuat akun media sosial seperti Instagram atau YouTube sebagai bagian dari proyek aksi sosial mereka guna menjangkau audiens yang lebih banyak lagi. Dan yang terakhir, saya juga akan menggunakan aplikasi Quizizz untuk mengetahui apakah peserta didik saya sudah memahami pembelajaran yang sudah saya berikan sebelumnya atau belum. Dan menurut saya dengan diadakannya sesi tanya jawab di Quizizz itu membuat asik sesi tanya jawaban tersebut dan dapat memperkaya proses pembelajarannya. Dan yang terakhir, bagaimana Anda akan memastikan bahwa nilai-nilai demokrasi seperti keadilan dan kesetaraan tercermin dalam rancangan perkuliahan Anda? Bagaimana Anda akan mengevaluasi dampak pembelajaran terhadap kesadaran sosial dan partisipasi siswa dalam proses demokratis? Untuk memastikan nilai-nilai demokrasi seperti keadilan dan kesetaraan tercermin dalam rancangan perkuliahan, cara saya melakukannya yaitu yang pertama, tidak membedakan setiap mahasiswa untuk berpartisipasi dan mengeluarkan pendapatnya, baik dalam diskusi kelas maupun presentasi kelompok, dan tidak membiarkan ada salah satu pihak yang mendominasi di dalamnya. Dan yang kedua yaitu menekankan sikap saling menghormati dan mendengarkan perbedaan pendapat saat berdiskusi. Dan evaluasi dampak pembelajaran terhadap kesadaran sosial dapat dilakukan dengan sesi tanya jawab dan diskusi serta membuat J-form berupa survei tentang dampak dari pembelajaran tersebut terhadap kesadaran dan partisipasi siswa. Baik, cukup sekian video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.